Sahabat, jika kita bicara masalah palmistry, yakni garis tangan, maka kita bicara masalah garis-garis yang ada di telapak tangan kita. Coba kalian perhatikan di sini, ada kelihatan garis, oke? Dan jika kita bicara masalah garis tangan palmistry atau rajah tangan, ini kita harus melihat four major lines. Jadi ada garis mayor yang jumlahnya kurang lebih 4 garis. Di mana garis yang pertama itu adalah apa yang kita sebut dengan garis kehidupan, lifeline. Jadi dia di sini. Perhatikan. Oke. Jadi perhatikan di sini dia garis kehidupannya. Ya. Jadi mulai dari atas ke bawah. Jadi atas ke bawah ini adalah perjalanan seseorang, apa yang dia hadapi, nikmati dalam kehidupannya sampai the end. Oke, sampai dia meninggal. Jadi setiap orang punya garis kehidupan dengan berbeda-beda. Baik kedalamannya maupun perjalanannya, ada kadang-kadang ada batu, kadang-kadang ada garis. Jadi itu adalah bagaimana kita membaca kehidupan seseorang dari garis lifeline-nya. Jadi garis kedua yang kita harus perhatikan adalah garis yang kita sebut dengan garis kepala, headline. Jadi headline itu dari sini. Oke. Dia turun. Nah, headline itu menunjukkan bagaimana kondisi seseorang, pola pikir seseorang, bagaimana kondisi kepalanya, apakah ada permasalahan di daerah kepala atau kognitifnya. Jadi kita bisa lihat di garis yang kita sebut dengan headline. Oke? Kadang-kadang kita melihat ada suatu pulau, ada suatu putus-putus. Jadi itu kita akan baca nanti pada part-part berikutnya. Dan garis yang berikutnya adalah kita sebut dengan garis hati. Jadi hati itu heart, mulai dari sini kan. Jadi kalian perhatikan telapak tangannya, mulai dari sini kita menarik garis ke atas. Itu namanya garis hati. Jadi garis hati ini, heart line ini, memberikan kita petunjuk bagaimana kondisi seseorang dalam hal intuisinya seperti apa, love seperti apa, romance-nya seperti apa. Jadi kondisi feelingnya seperti apa. Oke? Dan garis yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebut dengan garis fate, garis nasib. Nah, garis nasib itu dari sini kawan. Lihat ke telapak tangannya, garisnya kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang putus, dia akan menuju ke atas. Oke? Bagaimana seseorang itu punya keberuntungan pada masa kehidupannya. Jadi kita bisa lihat dari garisnya ke sini. Nah, sekali lagi, telapak tangan kita itu ada beberapa macam garis. Ini namanya garis mayor, garis utama. Jadi ada garis kehidupan, yakni lifeline. Ada garis kepala, headline. Ada garis hati, heart line, and the future line of fate line. Okay? Dan sekarang, coba kalian lihat telapak tangan kalian masing-masing. Seperti apakah gambar atau garis yang nampak di telapak tangan kalian. Karena nanti banyak garis-garis yang muncul lagi seperti garis marriage. Jadi ada garis di sini, garis vitalitas, ini ada garis yang banyak macam lagi. Jadi bisa kita kuak nanti pada part-part berikutnya. Semoga part ini bisa memberikan kita gambaran in general bagaimana telapak tangan kita, bagaimana garis-garis yang muncul, dan apa sih pentingnya kita mengetahui
garis-garis yang ada di telapak tangan kita. Stay tune. Rahayu.